Nah, oke teman-teman. Nah, kali ini saya kedatangan motor Scoopy ya, Scoopy Donut ya, yang LED. Nah, ini kendalanya, ini saya mau sharing ke teman-teman yang mengalami motor kendala seperti ini itu pasti bingung. Saya mencari sama searching sampai saya cari di YouTube tuh kendalanya tuh belum nemu teman-teman. Nah, ini saya baru nemu ada channel ya. Nah, kita sama-sama ini ya, konten kreator lah ya, servis motor ya, bengkel, ada bengkel yang memposting di YouTube itu sama persis ya kendalanya kayak saya. Jadi kendalanya apa? Nah gini ya, ini kan udah ketemu ya, karena saya nggak upload video dari awal ya, karena saya saking pusingnya. Ini 3 hari motor ini baru ketemu permasalahannya. Nah ini udah saya berjalan dan normal kembali ya. Nah kendala awalnya gimana? Motor ini hidup normal teman-teman ya. Nah, dari awal pertama ya, awal pertama tuh berbet. Nah, berbetnya kenapa? Biasanya kalau di Scoopy berbet tuh ada bagian kebocoran ya, ada yang bocor bagian kabel busi atau cap businya atau kuilnya ya. Nah ini enggak ada, cuman di bagian cap businya tuh kendor ya. Nah itu saya benerin ya. Nah ini saya juga coba yang baru ya, Aspira mereknya ya. Nah itu ini, kalau cap busi harus yang punya injeksi ya, dan yang punya karbu ya, itu khusus ya teman-teman. Nanti kalau dia panas nggak meleleh atau nggak rusak. Nah ini saat saya benerin, nah itu normal teman-teman, motor normal. Nah kira saya itu udah normal ya, sama yang punya mau diambil. Cuman saya nanti dulu, saya mau ngecek dulu untuk saya jalan dulu seharian. Kalau nanti seharian sampai sore nggak ada masalah, udah kita totalan ya. Nah ini enggak, saya belum dulu karena saya belum yakin. Setelah saya pakai ya, lama ya buat beli alat lah intinya. Kalau pengen kita buat beli alat yang kurang, yang kita nggak sedia ya. Nah itu udah normal ya. Saya kira itu udah normal. Saat jalan tiba-tiba pas pulangnya kan agak jauh. Sekitaran saya kalau belanja itu sekitaran 3 kilo ya. Nah pulangnya tuh mati sendiri. Nah posisi kontak tuh on ya, on mati sendiri. Ke jalan mati sendiri, tapi keadaan on. Nah setelah mati berhenti kan, saya starter lagi, normal, hidup lagi ya. Nah, setelah jalan nanti agak jauh dikit ya, dulu itu belum sampai rumah saya waktu pulang, itu mati sendiri lagi, mati lagi ya, terus start lagi. Nah akhirnya saya tuh ini kan kedip apa bensinnya, indikatornya ya. Nah saya coba tes ya. Nah di indikator ini kan satu ya, akhirnya saya kurang bahan bakarnya ya. Saya isi lagi teman-teman, karena ini kedip, kadang kedip kadang enggak ya. Nah saya isi lagi, saya isi 20.000 ya. Nah itu kan nambah ya. Nah itu tetap nanti dulu, tetap ya, tetap kayak gitu. Pertama enak, nah lama-lama saya buat jalan lagi ya, saya ngetes, mati juga terus saya gitu. Tapi kadang ketemu yang agak apa panjang itu, sampai kadang kita buat jalan 2 kilo gitu ya, agak panjang gitu ya, itu baru mati. Kadang baru jalan sebentar aja kadang mati sendiri, kadang agak jauh baru matinya gitu ya. Tapi waktu mati itu kita kontak apa, kita start lagi posisi kontak on ya, nggak saya matiin, itu langsung enak. Kadang ya enak langsung hidup, kadang 2 kali starter hidup, cuman langsung mesin itu hidup normal. Jadi gas tuh stabil gitu ya, normal. Tapi saat digas tuh kayak ada narik gitu ya. Tapi nggak ini teman-teman ya, nggak berebet ya. Nah usut demi usut ya, saya cari sampai pusing ya, dari sensor aki normal sampai saya ganti aki punya saya sendiri ya, yang masih baru kan saya stok biasanya satu untuk ngecek untuk motor-motor yang rusak, yang akhirnya dengan terus kan. Nah itu tetap kayak gitu juga berjalan. Pertama enak, lama-lama kok sama aja gitu ya. Nah langsung saya cek bagian sensor ini ya, ada kendala apa enggak ya. Nah ini saya contohin teman-teman ya, kalau kita kontak kayak gini, nah ini kan nggak ada lewat kerusakan ya. Nah biasanya ada yang dia tersembunyi ya. Nah kenapa saya bilang tersembunyi? Nah kadang dia nggak muncul, tapi saat kita
jumper soket DLC nya ya, untuk reset manual itu ya, biasanya di sini langsung muncul kode. Nah ini nggak ada kemarin saya jumper soket DLC nya itu nggak ada kode kerusakan sama sekali tuh. Biasanya kalau ada kode kerusakan kan ada yang kayak gitu biasa yang ngalamin teman-teman ya, biasanya ya itu mati-mati sendiri di jalan, itu biasanya sensor CKP. Nah ini nggak ada, jadi saya bingung, saya cari. Nah tekanan full pump itu normal teman-teman, normal semua. Nah ketika saya cek normal ya, nah, saya coba cek lah ya waktu itu kemarin ya, saya cek keadaan berhenti ya, keadaan berhenti itu tetap normal 40 PSI, jadi nggak turun. Harusnya kan kalau dia turun di bawah 30 PSI kan ini teman-teman ya, pulpannya berarti kotak bermasalah ya, udah lemah ya, itu kelihatan banget teman-teman. Nah terus biasanya kalau kendala kayak gitu motor berbet, ini nggak ada berbet, normal. Nah saya coba cek ya, itu normal teman-teman, sampai mesin digas, tapi kan saya gasnya pelan ya. Jadi disitulah saya belum tahu, lama-lama saya berhenti dulu sambil mikir apanya gitu ya, sambil sharing-sharing lihat video-video teman-teman ya, video-video YouTube teman-teman yang udah diupload, mungkin ada yang sama gitu ya. Kebetulan nemu teman-teman satu video itu ada ya, saya nggak sebutin namanya, intinya terima kasih banget untuk abangnya ya, bisa sharing kayak gitu sama kita mekanik juga, nambah pengetahuan teman-teman ya. Untuk abangnya terima kasih banget. Nah setelah saya nemu video itu, nah saya cek lah ya, nah saya cek pakai pengukur ini ya, full pump itu saya pasang, nah saya gas ya, saya ukur nyampe mesin panas banget ya, mesin panas, saya gas kenceng setengah ya, saya down kan, saya gas lagi, RPM tinggi terus tuh, lama-lama ya tiba-tiba motor mati sendiri, cep. Nah pada pandom ini ya itu turun sendiri tiba-tiba, nggak sampai 40 PSI langsung turun, cek, anjlok ya. Nah setelah itu naik lagi cut gitu ya, posisi kontak nggak saya off kan ya, saya masih on, jadi nggak saya matikan, naik lagi sendiri, cek, start lagi, hidup lagi teman-teman, kayak gitu. Jadi kadang panjang ya panas, kadang setelah kejadian kalau udah sekali dia turun ya anjlok. Nah ininya ya, pada bagian pengukur tekanan full pump ini anjlok ke bawah, nanti naik lagi. Nah, kalau udah sekali anjlok nanti di start hidup, nggak lama nanti digas, nggak sampai kita RPM tinggi gitu ya, kita gas RPM tinggi, lama-lama nanti ngedon lagi kayak gitu. Tapi kadang ketemu start lagi ya, ketemu nanti panjang-panjang nggak mati-mati ya, atau down lagi. Nah itulah saya curiga di full pump. Nah setelah saya ketemu, makanya saking saya pusingnya, saya bingungnya ya, saya nggak sempat video ini saya sharing ke teman-teman juga yang mengalami motor seperti saya ya, saat dihidupkan normal ya, saat berjalan normal, nanti kalau udah panas mesin ya, tentunya kalau udah berjalan nggak tahu, kalau awal mulai biasanya itu agak jauh ya, nanti mati sendiri, tapi start hidup lagi teman-teman. Kode mil tidak ada kerusakan. Nah itulah saya bingung, saya cek pada soket DLC nya, saya mau coba cek ya, di bagian kode mil sini nggak ada riwayat kerusakan sama sekali. Itulah saya bingung. Nah demi usut saya bandingkan lah ya rotak ini ya, yang rotak ini saya buka, nih ternyata udah pernah gantian ya, udah bukan orinya. Nah ini, nah yang kedua kalinya, nah ini dalamnya sini, nah ini tadinya lubang ini ya, lubang ini kayak, kalau saya zoom, nah lubang sini nih, ini tadi saya lihat curiganya ya, padahal ini udah saya bersihin teman-teman ya, jadi kayak ada kotoran itu ya. Nah ternyata itu bukan kotoran teman-teman. Nah ini kipas, di dalamnya ada kipasan teman-teman ya, kalau pada retak itu udah udah ngelupas salah satunya, karena ada sirip-siripnya gitu ya, udah ada yang rusak 2 atau 3 ya, dia masuk ke sini. Nah mungkin disitulah dia kemakan, mungkin aus udah dalamnya.
Nah mungkin disitulah dia masih normal, tapi saat kita jalan jauh agak intinya mungkin waktu dia bekerja maksimal itu langsung tiba-tiba kadang down set. Nah pada mengukur tekanan full pump itu langsung down tiba-tiba ya, cepet ya, nanti naik lagi di posisi kontak gak saya off kan, jadi kayak gitu. Nah saya beranikan ganti inilah, karena saya ini di tekanan itu normal teman-teman, normal, nggak ada berbun, nggak ada apa-apa, tapi dia tiba-tiba kayak mutus arus gitu ya, jadi kayak kontak di off kan, padahal enggak. Jadi kayak gitu pengalaman saya teman-teman ya. Nah saya ganti ini itu normal teman-teman. Nah jadi itu pengalaman dari saya tentunya. Untuk teman-teman kalau mengalami motor seperti itu ya memang kita juga masih bingung apakah retaknya atau bukan gitu ya, karena sensor-sensor yang lainnya normal semua, sensor CKP normal semua ya. Oke. Nah oke teman-teman, jadi ini saya sekedar sharing teman-teman ya, kayak karena saya mau bikin video dari awal itu karena saya udah saking bingung teman-teman ya, itu kendalanya tuh belum ketemu sampai 2 hari gitu ya baru ketemu. Nah jadi itulah kendalanya ada pada rotaknya ya, rotaknya yang dia normal teman-teman ya, tapi ya itu masalahnya tadi kalau udah berjalan jauh sebenarnya mati, kadang jalan dekat juga mati ya, kalau udah sekali mati pasti sering mati ya, kalau nanti udah dingin dan normal lagi, jadi kayak gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini cuman sharing untuk teman-teman semua yang mengalami motor sama ya, kendala sama kayak saya ya. Semoga video ini bermanfaat ya, walaupun nggak ada pembuktian, tapi ini untuk intinya untuk teman-teman ya, kalau mengalami motor kayak gini ya, itu harus cek satu persatu ya, dan kalau belum ketemu itulah saran saya, cek untuk jalan dulu ya, walaupun dia belum ada ketemu kendalanya, cek terus saja gimana caranya ya, atau sambil sharing-sharing ke teman-teman bengkel atau cari di sharing di YouTube bisa ya, YouTube yang punya yang lain ya, mekanik lain. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya, yang mengalami motor sama seperti saya, Scoopy yang saat jalan tiba-tiba mati ya, dan matinya juga nggak tentu waktu jauh atau dekat, itu kadang-kadang ya, tapi nggak merebut ya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu videonya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke.